Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perkembangan intelijensi anak. Silahkan disimak ya penjelasannya. A. Pengertian perkembangan intelijensi anak. Intelijensi adalah keahlian atau potensi yang telah dibawa seseorang sejak lahir yang melibatkan pikiran dan proses kognitif yang bertahap untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga dalam proses penyelesaiannya membuktikan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Pada proses pendidikan di sekolah, intelijensi diyakini sebagai unsur penting yang sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Namun, intelijensi merupakan salah satu aspek perbedaan individual yang perlu dicermati, karena setiap peserta didik memiliki intelijensi yang berbeda. B. Teori perkembangan intelijensi anak. Yang pertama, teori unifaktor. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum, sehingga reaksi atau tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau memecahkan sesuatu masalah adalah bersifat umum. Yang kedua, teori two-faktor. Spearman mengembangkan teori intelijensi berdasarkan suatu faktor mental umum yang diberi kode G, mewakili kekuatan mental umum yang berfungsi dalam setiap tingkah laku mental individu. Sedangkan faktor-faktor S menentukan tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga, teori multifaktor. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari bentuk hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respons. Ketika seorang dapat menyebutkan sebuah kata, menghafal sajak, menjumlahkan bilangan, atau melakukan pekerjaan, itu berarti bahwa ia dapat melakukan itu karena terbentuknya koneksi-koneksi di dalam sistem saraf akibat belajar atau latihan. Jadi, intelijensi menurut teori ini adalah jumlah koneksi aktual dan potensial di dalam sistem saraf. Yang keempat, teori primary mental abilities. L.L. Thurston telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intelijensi yang bersifat abstrak dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik statistik khusus, membagi intelijensi menjadi 7 kemampuan primer, yaitu yang pertama, kemampuan numerikal atau matematika. Kedua, kemampuan verbal atau berbahasa. Ketiga, kemampuan abstrak berupa visualisasi atau berpikir. Keempat, kemampuan menghubungkan kata. Yang kelima, kemampuan membuat keputusan baik induktif atau deduktif. Yang keenam, kemampuan mengenal atau mengamati. Dan ketujuh, yang kelima, teori sampling. Menurut teori ini, intelijensi merupakan berbagai kemampuan sampel. Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman. Berbagai bidang pengalaman itu terkuasai oleh pikiran manusia, tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya terkuasai sebagian-sebagian saja, dan ini mencerminkan kemampuan mental. Intelijensi berupa berbagai kemampuan yang overlapping. Intelijensi beroperasi dengan terbatas pada sampel dari kemampuan atau pengalaman dunia nyata. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi individu menurut Bailey yaitu yang pertama itu keturunan. Studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua
atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai kepada tingkat tertentu. Selanjutnya yang kedua, latar belakang sosial ekonomi. Nah, pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai usia 3 tahun sampai remaja. Yang ketiga, lingkungan hidup. Lingkungan yang baik akan menghasilkan intelijensi yang baik, sedang lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan intelijensi yang kurang baik pula. Yang keempat, kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat akan menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Dan yang terakhir, iklim emosi, di mana individu dibesarkan akan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan intelijensi seseorang dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, pembawaan. Nah, pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat dan tidaknya memecahkan suatu soal atau masalah. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada pula yang bodoh. Meskipun sama-sama menerima latihan dan pelajaran yang sama, tetapi perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua, kematangan. Setiap organ di dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Nah, pembentukan di sini yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang terakhir, yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya, tahapan perkembangan intelijensi anak. Menurut Piaget, perkembangan intelijensi anak mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu masa sensori motor dari umur 0 sampai 2,5 tahun, yaitu masa ketika bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Nah, misalnya refleks ketika mencari puting susu ibu dan refleks menangis. Terus, refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya berjalan. Yang kedua, masa praoperasional dari umur 2,5 tahun sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya, kata pisau plastik. Nah, kata pisau atau tulisan pisau di sini sebenarnya mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya lagi, seorang anak yang pernah melihat dokter yang sedang melakukan tugasnya, maka anak tersebut akan dapat bermain dokter-dokteran. Yang ketiga, masa konkreto prerasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu yang pertama, identifikasi, yaitu mengenal sesuatu. Yang kedua, negasi,
mengingkari sesuatu. Yang ketiga, reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Nah, selanjutnya 4, masa operasional dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pada usia remaja sampai dewasa ini, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Nah, pada tahap ini, seseorang dapat memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Maksudnya, ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan, seperti mobil A lebih mahal dari mobil B. Bentuk-bentuk perkembangan intelijensi anak. Yang pertama, kecerdasan bahasa, meliputi kemampuan mengolah kata, tata, bahasa, serta menuangkan informasi dan ide menggunakan tulisan. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini meliputi kemampuan berpikir logis, memahami sebab akibat, suka teka-teki, serta ketertarikan terhadap angka. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial, meliputi kemampuan mengenali objek dan bentuk, pola, posisi, mudah membaca peta dan denah, dan mampu berpikir secara kreatif. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik meliputi kemampuan koordinasi, gerak tubuh yang baik, dan sangat menikmati kegiatan fisik. Yang kelima, kecerdasan musikal, meliputi kepekaan tinggi terhadap nada, cepat menghafal irama dan lagu, dan senang bernyanyi. Keenam, kecerdasan interpersonal, meliputi kemampuan berhubungan baik dengan orang lain, memahami perasaan orang lain, dan menikmati keberadaan di tengah-tengah kelompok. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan mengenali diri sendiri, mengekspresikan perasaan, percaya diri, dan mampu menyatakan apa yang disukai dan tidak disukai. Kedelapan, kecerdasan moral, meliputi kemampuan memahami tuntunan beradab dan berperilaku di masyarakat serta norma sosial. Kesembilan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini meliputi ketertarikan mempelajari dan kepekaan terhadap alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, dan luar angkasa.